Bismillahirrahmanirrahim. Daun salam dimakan jerapah. Yang menjawab salam, insya Allah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak pengawas kita, Bapak Edward. Selanjutnya yang kami hormati Bapak-bapak, ibu-ibu hebat semua SMK Negeri 2 Teluk Kuantan. Untuk kata-kata mukadimah kita tumpangkan saja kepada pembicara terdahulu. Baik, perlu speaking dulu, Bu? Oke. Semuanya Bapak Ibu coba berdiri, kita speaking dulu sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Ayo kita ikuti saja yang di slide. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Insya Allah kita semua, Bapak Ibu guru SMK Negeri 2 Teluk Kuantan, semuanya memiliki pola berpikir bertumbuh. Ya Bapak Ibu? Ya. Insya Allah. Oke, pada pembelajaran mendalam ini, yang juga tidak kalah penting, yang harus merupakan kuncinya adalah pembelajaran mendalam didefinisikan sebagai pendekatan yang memuliakan. Kata-kata memuliakan di sini dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses belajar berkesadaran, bermakna dan menggembirakan melalui pola pikir, olah hati, olah rasa dan olahraga secara holistik dan terpadu. Jadi yang pembelajaran mendalam ini pola pikirnya yang perlu kita perhatikan juga di dalam RPM-nya nanti. Kemudian apa itu olah hati? Olah hati adalah proses pendidikan untuk mengasah kepekaan batin, membentuk budi pekerti, serta menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual. Kemudian ada olah rasa. Olah rasa adalah sebagai proses pendidikan yang menunjukkan untuk pengembangan kepekaan estetika, empati dan kemampuan menghargai keindahan serta hubungan antar manusia. Dan yang terakhir adalah olahraga. Olahraga merupakan bagian dari pendidikan yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan fisik, kesehatan tubuh serta membentuk karakter dalam kegiatan melalui kegiatan jasmani. Mungkin ini akan nampak jelas pada setiap pagi yang kita lakukan tadi pagi oleh anak-anak, yaitu senam Indonesia Hebat. Ini sebetulnya tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kemudian Ibu Ira juga sudah menjelaskan bahwa pada kerangka pembelajaran mendalam ini
kuncinya adalah tadi ada 8, 3, 3, dan 4. Yang 8 itu adalah 8 dimensi profil lulusan. Sebenarnya sebelum ini kita sudah memahami atau mengetahui semuanya ada 6 dimensi ini, yaitu yang sering kita sebut dengan P5. Jadi ditambahkan hanya menambahkan 2 saja yang ditambahkan pada dimensi profil lulusan ini, yaitu yang lain dari P5 kemarin itu adalah untuk kesehatan dan komunikasi. Jadi seperti yang telah dijelaskan oleh Ibu Ira tadi, bahwa 8 dimensi profil ini harus nampak pada RPM, tapi tidak semuanya. Paling minimal pasti bisa kita masukkan 3. Prinsip pembelajaran mendalam atau yang sering disebut dengan BBM, bukan bahan bakar minyak. Oke, yang 3 prinsip pembelajaran itu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Sebenarnya tadi sudah diulas juga sama Ibu Ira. Untuk berkesadaran ini pengalaman murid yang diperoleh ketika mereka memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi diri. Kemudian yang bermakna. Bermakna ini murid dapat menerapkan pengetahuan secara kontekstual. Proses belajar murid tidak hanya sebatas memahami informasi atau penguasaan konten saja, namun sudah berorientasi pada kemampuan mengaplikasikannya. Kemudian menggembirakan. Menggembirakan ini tadi juga sudah dibahas sama Ibu Ira, mencapai aha momennya itu. Kami juga sebelum ikut pelatihan, kami juga tidak mengetahui dengan aha momen ini. Setelah ini baru, baru itulah yang aha momen yang kita hadapi di kelas masing-masing kita. Jadi setelah anak mencapai aha momen ini, anak puas dan kita sebagai seorang guru akan merasa lebih puas lagi. 3M, ada pula yang kita sebut dengan 3M. 3M ini adalah memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Misalnya nanti dalam RPM kita, dalam satu RPM itu bukan tertutup untuk 1 kali pertemuan, bisa 2 pertemuan, 3 pertemuan, 4 pertemuan, bisa 5 pertemuan atau lebih. Jadi pada tiap pertemuan itu tidak harus mencakup dari ketiga-tiganya, memahami, mengaplikasi, merefleksi, tidak. Mungkin untuk pertemuan pertama kita hanya baru sampai memahami saja. Pertemuan kedua juga belum sampai materinya, anak masih memahami. Setelah itu baru pada pertemuan ketiga nanti baru mungkin sampai kepada mengaplikasi dan merefleksikannya. Memang kunci dari pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan itu tadi adalah pada pertanyaan pemantik yang kita pilih di awal pembelajaran. Pertanyaan pemantik ini adalah pertanyaan yang tidak bisa dicari anak jawabannya di Google. Itulah yang pertanyaan pemantik itu. 4 kerangka pembelajaran. Tadi juga sudah diulas ini. Yang pertama adalah praktek pedagogik, kemudian kemitraan belajar, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Untuk pemanfaatan digital ini memang tidak lepas dari Infocus saja, tapi juga dengan memanfaatkan teknologi seperti HP. Kemudian kita ada yang mengajar dengan menggunakan aplikasi Quizizz, Kahoot, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini ada Bapak Waka Sapras ada di depan kita bersama. Mudah-mudahan ke depannya masing-masing lokal kelas itu sudah mempunyai Infocus dan kita sebagai guru standby setiap pertemuan memakainya. Yang tidak kalah penting kita harus pahami juga dalam tiap RPM itu adalah asesmen pembelajaran. Asesmen ini yang kita kenal itu ada 2. Ada namanya sumatif dan ada namanya
formatif. Jadi pada asesmen pada tiap RPM kita itu nanti ada 3 sebenarnya. Apa-apa saja itu yang 3 itu? Ada yang kita sebut dengan asesmen as learning, kemudian asesmen for learning, kemudian asesmen of learning. Jadi untuk awal, untuk asesmen of learning atau asesmen for learning itu kita masukkan dia dalam asesmen formatif. Untuk yang akhir pembelajaran itu baru dia tergolong kepada asesmen sumatif. Kita ingin membuat RPM. Jadi bagaimana sih sebenarnya format dari RPM itu? Mungkin boleh Bapak Ibu yang membawa laptop boleh dibuka laptopnya. Jadi memang sebenarnya formatnya ini tidak baku. Sama yang seperti yang dijelaskan oleh Bu Ira tadi, kita tidak bisa terlepas dari yang lama. Ini kita kembangkan RPP dulu yang namanya modul. Awalnya dulu RPP namanya, kemudian jadi modul. Sekarang sebenarnya isi RPM ini modul itu juga, tapi namanya tak boleh disebut lagi dengan modul. Kita menyebutnya RPM, Rencana Pembelajaran Mendalam. Yang dimana untuk format dari RPM itu yang pertama identifikasi. Pada identifikasi ini nanti memuat kesiapan murid, materi pelajaran, itu opsional sih sebenarnya, boleh kita tuliskan, boleh juga tidak. Kemudian ditulis di sana dimasukkan dimensi lulusan. Apa yang kita masukkan, yang masuk dari 8 dimensi lulusan itu kira-kira apa saja yang mengena, yang masuk ke pelajaran kita. Misalnya ini untuk matematika, kalau kewarganegaraan itu kurang mengena rasanya. Jadi mungkin untuk matematika yang sering kami pakai itu kreativitas, kolaborasi. Yang kedua ada namanya desain pembelajaran. Pada desain pembelajaran ini itu nanti ada ditulis di sana capaian pembelajaran. Ini opsional, boleh dituliskan, boleh juga tidak. Kemudian topik pembelajaran, ini juga boleh ya, boleh tidak. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Yang berikutnya disinilah kita tuliskan praktek pedagogiknya. Praktek pedagogik ini metode apa yang kita gunakan pada RPM kita. Misalnya ada yang PJBL, PBL, inquiry, kontekstual dan lain sebagainya. Kemudian dituliskan lagi di bawah praktek pedagogik itu kita tuliskan lagi lingkungan belajar. Lingkungan belajar ini bisa ruang belajar yang aman, nyaman, yang mendukung untuk kegiatan pembelajaran kita. Kemudian pemanfaatan digital, bisa berbentuk video, LMS, forum daring, kuis-kuis online dan lain sebagainya. Kemudian kemitraan pembelajaran, itu yang tadi berkolaborasi bisa di antara guru dengan guru. Misalnya guru antar jurusan kita akan berkolaborasi dalam menyelesaikan sebuah masalah atau yang terjadi di kelas kita. Kemudian setelah mitra pembelajaran yang ketiga, di sini ada pengalaman belajar. Pada pengalaman belajar, disinilah kita akan merancang pembelajaran dengan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kemudian merancang tahapan pembelajaran dengan langkah-langkah sama seperti yang dulu ada pada kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kemudian mendeskripsikan pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Pada kegiatan awal itu kita tidak harus menuliskan semuanya Bapak Ibu. Misalnya nih disiapkan membaca doa, kita membuat kesepakatan kelas dan selanjutnya, itu tidak usah kita tuliskan lagi di dalam RPM-nya karena itu memang sudah biasa, itu memang sudah rutin kita lakukan di dalam kelas. Jadi
lebih ringannya nggak perlu kita uraikan secara mendetil lagi. Yang tidak kalah pentingnya juga itu tadi asesmen. Harus kita di tiap pertemuan itu harus ada asesmennya. Tidak harus ketiga-tiganya. Mungkin pada pertemuan pertama kita baru hanya memahami. Nah, jadi pada memahami ini kita cuma ada asesmen di awal pembelajaran saja. Nah, pada pertemuan kedua mungkin kita bisa di dalam mengamati siswa kita bisa mengadakan asesmen juga. Mungkin nanti pada pertemuan terakhir pembelajaran itu baru bisa kita munculkan ketiga dari asesmen tersebut. Ini mungkin sebagai analogi sederhana dari model pembelajaran. Kita harus memahami dulu model-model pembelajaran untuk bisa pas memilih yang cocok untuk kita. Ini mungkin kalau teman-teman yang baru siap PPG ini saya rasa ini paham sekali karena sintak-sintak pembelajaran itu yang dipelajari, yang dipahami di sana. Mungkin ini untuk contoh pada PDL itu guru memberikan masalah. Mengapa ini misalnya contoh ini, mengapa di daerah pesisir Teluk Kuantan sering mengalami pemadaman listrik? Bagaimana solusi yang mungkin? Nanti siswa akan meneliti, mendiskusi dan merekomendasikan solusinya. Misalnya apa kira-kira solusi yang dapat diambil dalam menyelesaikan masalah ini? Nah, pembelajaran yang seperti ini termasuk dalam PBL tadi. Kemudian ada yang disebut dengan PJBL. Ini biasanya berbentuk produk. Ini sering digunakan oleh kita-kita Bapak Ibu yang mapel kejuruan. Nah, ini misalnya guru memberikan tantangan, buatlah prototipe miniatur pembangkit listrik tenaga surya atau angin yang dapat menyalakan LED. Nah, kemudian siswa merancang, membuat, menguji dan mempresentasikannya untuk yang telah jadinya, miniaturnya. Jadi ada produknya. Kemudian ada yang disebut dengan inquiry atau sebut dengan inquiry learning. Itu guru memandang rasa ingin tahu faktor apa saja yang mempengaruhi efisiensi panel surya. Nah, siswa akan merumuskan hipotesis, melakukan eksperimen, misalnya mengubah sudut panel, intensitas cahaya, menganalisis dan menyimpulkannya. Ini termasuk dalam inquiry dia. Kemudian ada yang kontekstual. Nah, pada kontekstual ini guru mengaitkan materi. Kita hitung berapa banyak rumah di sini yang bisa dialiri listrik dari satu panel surya. Berapa biayanya? Bagaimana dampak dari lingkungannya? Kemudian siswa belajar konsep matematika, fisika dan ekonomi melalui permasalahan nyata pada lingkungan yang mereka hadapi. Jadi sebenarnya banyak model-model pembelajaran yang lain yang bisa kita gunakan, tetapi yang biasanya yang sering digunakan adalah yang 4 jenis ini. Mungkin untuk selanjutnya bisa dibuka saya kira. Rencana pembelajaran mendalam ini udah biasa. Kemudian identifikasi. Pada identifikasi ini kita semua menjelaskan kesiapan peserta didik. Siswa sudah memahami tentang definisi matrik, ordomatrik, transpos matrik, dan operasi penjumlahan dan pengurangan matrik. Karena di sini ini guru matematika, saya mengambil tentang perkalian matrik. Pada perkalian matrik ini, materi yang harus dikuasai sebelumnya yaitu adalah tentang definisi matrik, ordomatrik, transpos matrik, kemudian operasi penjumlahan dan pengurangan matrik. Kemudian siswa sudah terbiasa bekerja dalam kelompok. Kemudian dimensi profil lulusan yang dikembangkan di sini sebetulnya bisa juga ini dimasukkan kemarin kewarganegaraan, karena di sini menggunakan konsep matrik untuk memecahkan masalah yang relevan dengan konteks lokal. Karena contoh-contoh yang diambil pada RPM ini adalah produk-produk lokal yang kita gunakan di daerah kita. Kemudian untuk dimensi yang kedua yaitu penalaran kritis, menganalisis
syarat 2 matrik dapat dikalikan dan menerapkan konsep perkalian matrik. Itu dianggap sebagai penalaran kritis. Kemudian kreativitas. Pada kreativitas ini merancang dan memecahkan masalah kontekstual yang memerlukan operasi perkalian matrik. Kemudian bisa juga berkolaborasi, bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah proyek. Kemudian kemandirian, bertanggung jawab dan menyelesaikan bagian tugas individu di dalam kelompok. Nah, kemudian dia bisa berkomunikasi, menyajikan hasil karya dan mempresentasikannya dengan jelas dan sistematik di depan teman-temannya. Kemudian pada desain pembelajaran, nah, di sini kita tuliskan tujuan pembelajarannya, praktek pedagogik. Karena saya memilih adalah PBL, di sini kita disebutkan di sini metode project based learning digunakan untuk membimbing siswa dari masalah kontekstual menuju konsep abstrak. Kemudian kemitraan belajar. Kemitraan belajar adalah kolaborasi dengan guru mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Dan ada kemitraan eksternal, menganalisa data dari usaha mikro di sekitar sekolah. Itu yang disebut di sini adalah kantin yang ada di sekolah sebagai studi kasus. Kemudian lingkungan belajar. Lingkungan belajar adalah ruang kelas diatur untuk kerja kelompok. Lingkungan belajar mendukung rasa ingin tahu, percaya diri untuk mencoba dan belajar dari kesalahan. Nah, kemudian untuk pemanfaatan digital, menggunakan aplikasi kuis interaktif Kahoot untuk asesmen awalnya. Kemudian mengirimkan materi berupa video pembelajaran ke grup WA-nya sehari sebelum proses pembelajaran. Kemudian menggunakan HP, laptop, dan infocus dalam proses pembelajaran. Materi pembelajaran ini kita tuliskan, boleh juga tidak, boleh dituliskan juga. Ini nggak usah lagi bacakan bilang materi pembelajarannya. Jadi untuk RPM ini ada yang membuat dalam bentuk tabel-tabel, ada juga yang berbentuk narasi-narasi. Biasanya matematika itu dalam bentuk tabel saya kerjakan, tapi kemarin ingin coba juga karena tidak ada salahnya juga dalam bentuk narasi-narasi atau bercerita. Nah, di sini misalkan ini tahap memahami. Di sini sudah kita nampakkan bahwa pada tahap memahami ini kita sudah mengharapkan kepada siswa itu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Murid yang pertama itu, murid mengerjakan asesmen formatif awal dengan menggunakan Win Kahoot tentang materi definisi matrik dan operasi penjumlahan dan pengurangan matrik. Jadi di awal pembelajaran apa-apa yang akan kita lakukan itu tergambar pada langkah-langkah pembelajaran ini. Kemudian yang kedua, guru memberikan pertanyaan pemantik. Di sini pertanyaan pemantiknya, Ananda semua, ada tidak orang tua kalian yang berjualan di rumah? Ada bu, katanya kan. Bisa tidak kalian membantu menghitung pendapatan orang tua kalian dalam satu hari dengan tepat dan tepat? Nah, dia berpikir, bagaimana ini caranya? Disinilah nanti kita akan menjelaskan. Inilah salah satu tujuan kita mempelajari matrik ini. Jadi mereka merasa pertama, oh iya mah perlu untuk awak di rumah awak biswa, perlu untuk menolong orang tua. Jadi tujuan pembelajaran itu sebenarnya tidak harus kita sebutkan tujuan pembelajaran adalah ini, tidak seperti itu, tidak harus seperti itu. Tapi setelah mengalami proses pembelajaran, anak-anak akan paham sendiri apa tujuan dari pembelajaran yang diharapkan pada setiap PPM itu. Kemudian yang ketiga, guru mengingatkan tentang video pembelajaran yang ibu kirim kemarin. Masih ingat kalian apakah dipelajari di rumah atau tidak? Itu adalah sebagai prasyarat untuk mempelajari materi perkalian matrik ini. Kemudian anak kita bagi menjadi beberapa kelompok. Dalam
kelompok itu nanti ada pertanyaan juga, guru memberikan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dimana ini contohnya seorang pengusaha warung kopi di Teluk Kuantan menjual 3 item. Ada kopi itu 5.000 per gelasnya, teh 4.000 dan pisang goreng 3.000. Pada hari Senin ia menjual 20 kopi, 15 teh dan 25 pisang goreng. Pada hari Selasa ia menjual 30 kopi, 10 teh dan 10 pisang goreng. Bagaimana cara menghitung total pendapatan untuk setiap hari dengan cepat dan sistematik? Nanti mereka berdiskusi di kelompok, kita memandu ketiap kelompoknya sehingga mereka menemukan bagaimana sih cara membuat, karena ini masih berhubungan dengan materi sebelumnya. Pertama tentu dibuatnya dalam bentuk grafik, kemudian dinyatakannya dalam bentuk matrik, kemudian baru dicari hasil dari perkaliannya itu. Mungkin ini tidak perlu saya bacakan semua karena ini adalah pada materi matematika. Kemudian yang kedua, setelah anak paham, di sini tadi dia berdiskusi di kelompok, kemudian dia mempresentasikan hasilnya, kemudian karena pada matrik ini ada nanti perkalian matrik itu tidak sama dengan perkalian linear. Kalau biasanya 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2, kalau pada matrik A kali B tidak sama dengan B kali A. Nanti dia akan menemukan sendiri. Setelah dia menemukan di sana, mungkin kira-kira itu, oh begitu Bu, oh gitu. Dia kepuasan yang mereka peroleh, disitu yang disebut dengan aha momennya tersebut. Nah, ini pada tahap aplikasi. Di sini pada tahap aplikasi kita tuliskan bahwa dia akan berkesadaran dan bermakna. Di sini nanti guru akan membagikan RKPD, kemudian mereka berdiskusi, kemudian dia mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kemudian yang terakhir, tahap merefleksi. Murid dapat menyelesaikan soal tentang materi yang diberikan dan menganalisa masalah yang ada sehingga dapat memanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Guru membimbing murid untuk menemukan kesimpulan dari pembelajarannya. Kemudian memberi umpan balik yang berdasarkan soal yang di atas tadi. Kira-kira siapa tadi yang berjualan orang tuanya? Udah bisa nggak kalian membantu membuatkan atau menghitung secara tepat dan teliti tentang penjualan sehari-hari yang dilakukan oleh orang tua kalian? Tentu, oh ya begitu Bu, ini Bu, begitu. Mungkin demikianlah. Kemudian yang asesmen tadi kita tidak kalah penting dalam merancang EPP ini. Di sini harus kita jelaskan apa yang asesmen as learningnya, asesmen for learningnya, kemudian asesmen of learningnya. Oke, mungkin hanya demikian yang dapat saya sampaikan.